kok berani gitu bergerak di UMKM sendirian? Kan kalau anak-anak lain tuh kan gengsi lah atau apalah gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita di acara ngopon ketiga, ngobrol spontan. Kayak teman-teman yang belum subscribe channel ini, Ethos Digital, minta tolong untuk subscribe-nya ya, dan komen juga buat ide-ide kedepannya untuk Ethos Digital. Oke teman-teman, nah malam ini kita bersama suhu kita Augie Ahmad. Gi, kumaha Gi? Dari pengalaman jam terbang Augie ya Gi ya. Kemarin kan kita kan sampai ke kebun tuh ngebahas tentang pertanian Augie. Ya alhamdulillah udah progres itu, hampir masuk ke masa pembuahan gitu kan. Mereka udah masa berbunga ya, dan udah juga ada yang apa sih OTW berbuah gitu. Nah kalau nggak salah Augie ini setelah pasca lulus nih sempat juga bergerak di UMKM Gi. Nah yang apa jualan lontong sayur ya, betul ya? Iya, dulu sempat jualan lontong kari. Lontong kari, oh iya lontong kari ya. Nah pengalaman Augie gimana tuh Gi waktu awal ngerintis lontong kari itu Gi? Apa sih yang membuat ide itu muncul Gi? Dulu jualan lontong kari itu awalnya memang karena ingin menawarkan cita rasa yang unik aja gitu. Karena lontong kari itu merupakan resep atau masakan yang dihidangkan biasanya itu hanya waktu lebaran gitu. Oh kayak ini kayak upat, ada kayak opor gitu ya. Idul Fitri biasanya masak lontong kari. Iya. Dan lontong kari itu juga ya lumayan gitu, banyak disukai oleh pendatang. Maksudnya tamu-tamu yang datang ke rumah kan dipersilakan buat ayo makan gitu. Banyak yang bilang oh enak ini, dicoba untuk jualan lontong kari itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak yang menanyakan gitu, masih banyak yang menanyakan lontong karinya. Lontong kari itu. Nah kalau apa sih untuk lontong kari itu dulu udah berapa lama Gi jualan lontong kari itu? Jualan lontong kari dari bulan Desember kalau nggak salah, Desember awal. Dari Desember awal sampai bulan Desember atau November gitu. Sampai bulan Maret. sampai bulan Maret. Iya. Luar biasa. Bulan Maret dan sempat berhenti dulu itu. Ya Augie ini selain apa ya berkuliah di ilmu pertanian, beliau nih jago bermasak. Wah, suami idaman nih. Sebenarnya yang senang masak itu dari nenek. Dari nenek. Iya, jadi semua masakan ibu juga itu asalnya dari nenek. Mewarisi apa ya ilmu kuliner ya, luar biasa. Gi, apa sih Gi yang membuat apa ya usaha lontong kari Augie ini mengalami ya ditunda gitu, mengalami kemunduran gitu? Faktornya apa Gi? Sebetulnya bukan kemunduran ya, tapi mencoba untuk menyelamatkan modal dulu. Menyelamatkan modal dulu. Iya, menyelamatkan modal dulu. Karena untuk usaha kan kita harus punya modal yang kuat. Terus perputaran usaha pun kalau misalnya tidak cepat itu kan bisa membuat pemasukan menjadi berkurang atau mungkin bisa dibilang terkikis lah, modal itu terkikis oleh perputaran yang tidak efisien lah ya. Jadi kemarin itu selain vakum karena alasan itu juga karena memang sempat keluar kota sih kemarin. Sempat keluar kota juga ada kesibukan lain. Ya, jadi nggak ada yang nerusin dan saat itu sempat puasa juga kan di bulan Maret.
jadi vakum dulu untuk berjualannya. Iya. Dan kalau misalnya dilihat sekarang ini kan harga santan udah naik ya hampir 100% ya. 100%. Iya. Kalau dulu sebelumnya berapa Ki? Kalau secara margin harganya Ki? Misalnya dari kelapa aja, dulu kan harga kelapa itu satu batoknya bisa 8.000, 7.000 gitu. Kalau yang kecil 4.000. Sekarang untuk kelapa satu batok itu yang besar ya, harganya sampai 15.000. Buset dah. Kayaknya Bahkan ini waktu gimana lebaran aja harganya itu sampai harga tertingginya 35.000 di pasar. 35.000. 35.000, ada yang jual Luar biasa. 40.000. Itu faktor kebun kelapa di Indonesia berkurang nih. Kalau kata pedagang, kata media gitu, karena pasokan kelapa dari Indonesia itu diekspor ke Cina. Ekspor ke Cina. Jadi di Cina itu sekarang lagi ngetren tentang kopi yang ditambahin dengan perasan air kelapa, Perasan air perasan kelapa. ya, perasan Gitu. santan kelapa. Iya, iya. Kan kalau di Indonesia mungkin kopi ditambah susu ya. Kalau di Cina itu ternyata trennya kopi ditambah dengan santan kelapa gitu. Santan kelapa. Iya. Jadi kelapa di Indonesia diekspor ke sana. Iya. Karena mungkin pasokan dari Indonesia itu berkurang dan harganya jadi naik. Tapi ada sempat kepikiran juga nih. Kalau gitu kan masih ada lahan yang belum belum tergarap kan gitu. Ada ide buat ya udahlah kita bercocok kelapa aja. Dulu kan gue juga pramuka tunas kelapa. Tunas kelapa ya. Gimana lagi? Kalau tunas kelapa sih sebetulnya ya bisa aja. Cuman kemarin juga ada nanam kelapa tapi nggak banyak, cuma beberapa pohon aja. Berarti udah ada invest ya dari kebun kelapa mah ya. Oke. Teman-teman, kita malam ini berada di kedai 445, disponsori juga di sini sama Aqua dan juga beras Sumber Herang dan beras dua-duanya Sumber Herang. Sumber Herang ya. Sumber Herang dua-duanya. Buat teman-teman yang memerlukan beras, ini beras yang sangat super ya. Silakan dikunjungi ke kedai 445 ke Bang Adi, oke? Gi, berlanjut ke percakapan tadi ya. Oh bisa. Oh bisa, kok berani gitu. Oh gitu kan anak muda. Kok berani gitu bergerak di UMKM sendirian. Kan kalau anak-anak lain tuh kan gengsi lah atau apalah gitu. Oh gitu, kenapa sampai bermental edan gitu Gi? Coba deh berbagi tipsnya Gi, biar menggugah juga kawan-kawan kita yang di sana yang yang berposisi serupa Ogi gitu Gi. Ya, yang pertama mungkin berani itu kan dibangun dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai usaha itu jangan mikirin resikonya dulu, tapi dijalaninnya aja dulu. Karena resiko itu kan sebetulnya bisa dimitigasi, bisa diatasi, bisa dikalkulasi. Tinggal kitanya mulai dulu, kemudian kitanya menjauhkan diri dari apa yang namanya rasa malu gitu, terus gengsi. Karena dengan kita punya usaha sendiri, membangun usaha sendiri, itu kita akan merasakan bagaimana jerih payah kita untuk membangun usaha. Kemudian yang awalnya kita sendiri untuk membangun usaha merasakan capeknya, kemudian merasakan prosesnya, ya itu dijalanin aja. Karena
untuk menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya kita hanya perlu menikmati prosesnya gitu. Di balik perjalanan-perjalanan lika-liku membangun usaha pasti ada aja yang gak enaknya gitu. Dan seharusnya itu bukan dijadiin apa ya, dijadiin hal yang menghambat kita gitu, tapi dijadikan motivasi buat kita. Motivasi buat kita, karena sebetulnya membangun usaha itu kan sama dengan kita memiliki apa ya, investasi gitu. Betul. Untuk masa depan kita. Kalau misalnya kita udah punya banyak pelanggan, orang-orang udah tahu produk kita, apa yang kita jual, baik produk maupun jasa gitu ya. Kalau misalnya udah punya pelanggan enak. Misalnya kita nyari customer, udah punya 100 pelanggan, nanti pelanggan itu balik lagi. Benar. Jadi repeatnya terjadi ya. Ya. Tapi kalau boleh tahu, figur Augie ini siapa sih sampai benar-benar pakem gitu, sampai benar-benar apa ya, udah merasakan kegagalan di satu usaha itu, dan sekarang tapi ada backupnya pertanian gitu. Figur Augie ini siapa sih? Kalau berbicara figur, kalau figur terdekat mungkin ya keluarga ya. Tapi kita kalau misalnya melihat perjalanan hidupnya baginda kita, nabi kita, itu kan berawal dari seorang pedagang. Usia seperti ini, usia 20-an, dia kan memulai untuk berbisnis dengan yang kelak menjadi istrinya. Dan bahkan sahabat-sahabatnya baginda pun kan banyak yang mereka mulai untuk berbisnis dalam pertanian. Ya seperti itu sih untuk figur yang bisa menguatkan. Tapi kalau apa ya, Gi, harapan Augie ini untuk Lontong Kari ini apa nih gini untuk kedepannya, Gi? Yang sekarang jadi masa keep dulu gitu. Sebenarnya untuk sekarang ini mungkin akan merubah strategi dulu ya. Kan dulu memang jualannya untuk sebenarnya segmennya tidak bisa untuk segmen yang terjangkau gitu, karena harga dari lontong kari pun cukup lumayan bagi saya juga ya. Lumayan, ini harganya kisaran 12.000 sampai 25.000. Sedangkan untuk di lokasi di Rawabadak itu harga segitu kurang bisa dijangkau oleh banyak orang. Banyak kalangan ini. Iya, hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Tapi mungkin kedepannya bakalan di launching satu produk aja gitu, satu varian aja. Jadi lontong karinya pakai ayam gitu kan. Kalau dulu pakai daging, pakai tetelan, pakai tulang iga, itu kan harganya lumayan. Belum sekarang kan harga santan udah naik. Iya sih. Jadi mungkin bakalan dirombak di situ. Keren ya Augie. Kalau misalnya kedepannya mau dilanjutkan gitu misalnya, atau mungkin ada strategi lain. Sebetulnya ide buka bisnis itu kan berawal dari untuk bisa mengembangkan restoran juga gitu. Walaupun background bukan dari pendidikan tata boga gitu, tapi dari pertanian. Tapi itu semua bisa dilakukan. Augie ilmu tata boga loh, malah lebih khusus tata boganya. Tata boga keluarga diwariskan langsung oleh ahlinya. Luar biasa nih Augie nih. Kayak gini, mudah-mudahan dari pengalaman Augie ini menginspirasi
kita semua Gi. Mudah-mudahan jalan kesuksesan menghampiri kita semua Gi. Untuk bisa saling berbagi pengalaman, untuk bisa saling sharing, untuk bisa saling merangkul, saling membersamai ya. Terus mendukung keluarga juga, terus dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut pandangan Ogi nih, sebenarnya lontong kari itu sejarahnya dari mana sih Gi? Kalau lontong kari itu banyak ya, banyak versi macam-macam gitu. Ada yang bilang dari Sumatera, ada yang bilang dari Aceh, ada yang bilang dari Betawi. Lu pasti mah di Indonesia. Pasti di Indonesia kuliner misalkan Di Sumatera, ojol-ojol di Subang. aja ya di Subang. Karena setiap ketemu customer baru gitu, mereka kan nyari yang aneh Nyari sebetulnya. yang aneh. Kebanyakan kayak gitu. Bener. Tapi ujung-ujungnya, oh kesini lagi, balik lagi. Berarti gorengan udah nggak aneh. Ya aneh. Luar biasa. Gi, makasih buat podcastnya Gi ya. Sukses selalu. Sampai jumpa juga di di konten-konten berikutnya bersama Ogi ya. Oke teman-teman, pamit dulu di sini. Sampai jumpa di acara maupun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.